Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidar Delia. Saya biasa dipanggil Aden. Saya dari kelas 5A. Saya sekolah di SDN Kalimantan Utara 257 Surabaya. Saya akan membacakan dongeng yang berjudul Asal Usul Kalimas yang saya kutip dari YouTube yang bernama Dongeng Kita. Dahulu kala, di saat Belanda menyerang tanah Jawa, kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung sudah lama ingin mengusir kolonial Belanda dari tanah Jawa. Namun karena pemberontakan para adipati di sekitar pesisir, rencana itu selalu gagal karena Sultan Agung keteteran dengan kolonial Belanda. Salah satu kerajaan yang harus ditaklukkan pertama kali adalah Kadipaten Surabaya yang dipimpin oleh Adipati Peki. Namun rencana Sultan Agung didengar oleh Adipati Peki karena ada mata-mata yang sedang memimpin pembicaraannya. Lalu sementara itu Adipati Peki yang sedang melakukan pertemuan dengan pati-patinya dikejutkan dengan kedatangan para mata-mata. Di bawah komando Pati Suradikda, prajurit Surabaya akan bersiap-siap untuk menyerang Kadipaten Mataram. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu prajurit Mataram yang dipimpin oleh Pati Kridanegara. Pertempuran itu sudah tidak bisa terelakkan. Mengapa kau yang menghadapku? Di mana rajamu? Memang kau siapa berani berkata seperti itu? Aku Pati Surabaya, namaku Pati Suradikda. Oh, pantas saja kau berbicara seperti itu. Aku Pati Mataram, namaku Pati Kridanegara. Di mana rajamu? Suruh dia menghadapku. Tutup mulutmu itu. Pati Suradikda pun menyerang Pati Kridanegara. Namun serangan itu ditangkis oleh Pati Kridanegara. Lalu Pati Kridanegara membalas serangan itu dan menendang Pati Suradikda. Namun dengan gampang Pati Suradikda menangkis tendangan Pati Kridanegara. Pati Suradikda ingin membalas tendangan itu dan langsung mendarat ke Pati Kridanegara. Prajurit yang melihat Pati Kridanegara terkapar langsung menolongnya dan membawanya ke kerajaan Mataram. Prajurit yang lain ketika melihat Pati Krida kalah, mereka langsung berlarian untuk menyelamatkan diri. Sesampainya Pati Krida ke tempat Sultan Agung, ia langsung melaporkan bahwa ia telah kalah dan prajurit yang lain berlarian untuk menyelamatkan diri. Mendengar prajuritnya kalah, Sultan Agung pun merasa kesal. Lalu ia berkata, bagaimanapun caranya, Kadipaten Surabaya harus kembali tunduk kepada raja. Setelah rasa sakit Pati Krida menghilang, ia langsung menyampaikan siasatnya untuk mengalahkan Kadipaten Surabaya. Pati Krida pun berkata, untuk mengalahkan Kadipaten Surabaya, bagaimana jika kita mencemari sumber air bersih dan mengepung Kadipaten Surabaya agar sumber makanan tidak bisa masuk? Usul yang bagus, Pati. Aku setuju. Segeralah lakukan siasat itu sekarang juga. Pati Kridanegara langsung mengumpulkan prajurit Mataram untuk membuang kotoran ke beberapa titik sumber air bersih. Sedangkan sumber makanan yang ingin masuk ke dalam Kadipaten Surabaya disita oleh prajurit Mataram. Beberapa hari kemudian, rakyat Surabaya kebingungan karena sumber makanan dan air minum sudah tidak ada. Sedangkan prajurit yang disuruh untuk mengambil air bersih, mereka hanya pulang dengan tangan kosong karena aliran sungai sudah tercemari oleh kotoran dan karenanya sudah berubah menjadi emas. Lama-kelamaan, Kadipaten Surabaya mengaku kalah dan menerima Sultan Agung dan Kadipaten Mataram dengan baik. Kerajaan Mataram diterima dengan baik oleh Kadipaten Surabaya. Sebenarnya niatku baik. Aku hanya ingin menyatukan kadipaten di pesisir untuk mengalahkan Belanda yang telah lama menjajah Nusantara. Baiklah, aku akan bersatu dengan Kerajaan Mataram untuk mengusir penjajah. Nah, karena sungai ini menjadi kekuning-kuningan akibat berbagai macam kotoran, sungai itu diberi nama Sungai Kalimas. Nah, itu tadi dongeng tentang asal-usul Kalimas. Salah dan hilaf saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.